Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita kembali akan membicarakan tentang narsistik. Ini adalah video pertama dari 3 video tentang hovering narsistik, di mana di video ini kita akan membahas kenapa sih seseorang mau kembali menjalin hubungan dengan seorang narsistik, padahal dia dulu sudah pernah misalnya menjalani hubungan yang sangat buruk dengan seorang narsistik. Jadi hovering narsistik, guys, sebenarnya ini adalah kondisi di mana seorang narsistik itu datang kembali untuk memerangkap korbannya untuk kembali ke fase hubungan yang terjadi dulu, ya. Biasanya ini dilakukan karena narsistik itu memang dia butuh sesuatu dari korbannya. Entah itu misalnya harta, entah itu seks, entah itu apapun lah, ya. Dan selain itu mungkin bagi mereka juga korbannya itu cuma sebuah objek yang mereka bisa perlakukan sesuka hati mereka. Nah, kejadian ini biasanya kalian sering lihat, cuman kalian mungkin nggak sadar selama ini ya. Dimana ada pasangan tuh yang berulang kali kembali ke titik yang sama. Berpisah, join kembali, berpisah, bersama kembali, di mana setiap kali mereka berpisah, setiap kali hubungan itu terjalin, korbannya itu ya satu orang itu aja, si korbannya, gitu ya. Dalam arti kalian bertanya-tanya gitu, kenapa sih si korbannya itu mau berulang kali menjalani hubungan yang abusive seperti ini gitu ya. Dan ketika si korbannya itu ditanya, si korbannya sendiri itu mungkin akan jawab bahwa saya juga nggak tahu gitu, kenapa saya mau berulang kali memaafkan dia dan menjalani hubungan ini berulang-ulang, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat kenapa korban-korban tersebut mau menerima kembali si narsistik tersebut, walaupun mereka dulu udah pernah di abuse sedemikian rupa. Oke ya. Yang pertama adalah, biasanya gini guys ya, kita tahu ya, fase hubungan narsistik sebelumnya yang gue udah pernah bahas itu, biasanya kan berakhir ketika si korban itu didoktrin dengan perasaan bersalah. Ya, si narsis itu mendoktrin si korbannya bahwa semua hubungan ini salahnya kamu, gitu ya. Mereka meninggalkan si korban tanpa penjelasan apapun, dan si korban merasa depresi, perasaan bersalah, mencari jawaban yang nggak pernah datang, gitu ya. Mereka nggak tahu kalau mereka dimanipulasi. Nah, kondisi ini kan kadang membuat mereka tuh nggak bisa move on dari keadaan ini. Ya, mereka dalam posisi fragile, mereka nggak bisa move on, mereka bertanya-tanya terus, dan mereka masih punya keharapan bahwa dulu masa-masa indah awal-awal hubungan mereka itu bisa terulang kembali, ya, di mana mereka bisa perbaiki semuanya. Nah, ini adalah celah di mana narsistik itu bisa kembali masuk dan kembali memerangkap si korbannya ini untuk kembali menjalani hubungan yang seperti dahulu, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya si korbannya itu juga berharap bahwa hubungan mereka itu dari waktu ke waktu, mereka berharap bahwa si narsistik ini akan bisa berubah dengan seiring dengan waktu. Dalam arti, ya, dengan idealisme bahwa cinta akan mengubah pasangan mereka ini menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan si narsistik itu sebenarnya menangkap keinginan korbannya ini dengan bermain victim, ya, dengan play victim menjadi korban, seolah-olah supaya si korbannya itu tetap mau menerima dia kembali. Yang ketiga adalah sebenarnya naluri dasar manusia ya, bahwa si korbannya itu dia ingin jadi orang baik lah, dalam arti menerima kembali seseorang yang pernah menyakiti dia gitu ya, dan kemudian berusaha memperbaiki hubungan yang dulu rusak gitu ya. Mereka menganggap mereka bisa berbuat baik, menjadi orang yang punya empati dan kembali menolong orang yang dalam tanda kutip mungkin adalah orang yang tidak benar menjadi benar. Yang keempat adalah ada rasa bahwa setiap orang itu kan pengen dicintai ya, gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya kesempatan kedua atau ketiga atau keempat ini datang, gitu ya, si korban tuh merasa bahwa dia pingin rasa cinta yang berikutnya datang ini adalah rasa bahwa mereka tuh benar-benar dicintai, gitu ya. Sehingga ini kan bisa membuat mereka menghapus kenangan-kenangan yang dulu, gitu ya, bahwa dulu kan ketika mereka dimanipulasi itu kan kenyataan yang menyakitkan. Tetapi ketika misalnya mereka bisa membuktikan bahwa kali ini mereka tuh benar-benar dicintai, berarti bahwa mereka tuh dulu dimanipulasi itu kan akan gugur. Dan ini kan sebenarnya adalah harapan dari mereka bahwa saya tuh nggak dimanipulasi loh selama ini, saya tuh benar-benar dicintai. Itu kenapa mereka masih mau mencoba menjalin hubungan untuk membuktikan bahwa mereka tuh dulu tidak dimanipulasi tetapi dicintai. Yang kelima adalah takut dengan kesendirian. Ini sebenarnya mungkin agak sedikit menyedihkan juga ya. Gitu. Tapi kita harus akui gitu, banyak orang yang memang memilih kembali menjalani hubungan yang toksik, ya, karena mereka takut dengan kesendirian, gitu ya.
Apalagi misalnya kalau misalnya kita pernah bilang gitu ya, main gamenya narsis itu kan dia mengincar korban-korban yang dalam kondisi lemah gitu ya. Nah, orang-orang yang dalam kondisi lemah, ketika mereka menjalin hubungan dengan narsistik, mereka semakin lemah dan kemudian ditinggalkan, tentu mereka merasa sangat lemah sekali kan, gitu ya. Dan ketika narsistik kembali, menawarkan ilusi bahwa mereka itu bisa melepaskan kesendirian mereka, dan mereka memilih gitu ya, mungkin mencoba melakukan itu lagi gitu, karena mereka begitu takut dengan kesendirian. Dan ini mungkin sesuatu yang ya kita harus akui ya guys, banyak dari kita mungkin memang melakukan hal ini juga. Karena kita begitu takut dengan kesendirian yang mencengkram diri kita, sehingga kadang kita mengaburkan diri kita dari kemungkinan bahwa kita tuh dulu sebenarnya pernah disakiti gitu. Dan kemungkinan disakiti itu mungkin lebih besar lagi di masa depan, tapi mereka menutup diri, menutup mata dari hal ini. Yang berikutnya adalah ada rasa dendam dari korbannya ini kepada si narsistik. Jadi gini ya, gue pernah lihat guys ya, korban narsistik abuse ini cerita gini. Dia bilang bahwa saya akhirnya tahu kenapa saya mau terima dia terus berulang-ulang walaupun saya disakitin. Jadi lupanya karena saya tuh udah memberikan begitu banyak hal kepada dia, saya merasa diri saya tuh ingin tahu gitu, apa yang saya bisa dapetin dari dia dengan segala pengorbanan saya itu. Sehingga intinya merasa bahwa kepalang basah, karena saya udah kasih banyak hal ke dia, saya ingin lihat nih, sejauh mana dia tuh nanti pada akhirnya bisa berikan sesuatu kepada saya. Jadi ini misalnya semacam dendam lah, dendam pribadi ya, yang ingin melihat bahwa dengan segala pengorbanan yang mereka lakukan kepada si narsistik, mereka ingin tahu gitu. Dan itu membuat mereka tuh mau menjalani hubungan kembali dengan si narsistik dengan harapan mereka bakal dapat timbal balik. Yang ketujuh dan kedelapan, yang berikutnya ini adalah ini mungkin agak menyakitkan ya guys ya, tapi ini kita harus akui memang terjadi juga gitu ya. Jadi 7 dan ke-8 ini adalah bahwa si korban ini biasanya secara nggak sadar membohongi diri mereka sendiri ya. Yang ketujuh adalah mereka membohongi diri sendiri dengan mengatakan bahwa dulu hubungan yang dulu itu baik-baik saja sebenarnya, hanya konflik-konflik kecil dan kemudian kita harus berpisah. Jadi mereka membohongi diri dengan mengatakan bahwa dulu hubungan yang dulu itu sebenarnya bukan hubungan yang manipulatif gitu ya. Bukan hubungan yang penuh dengan abuse. Mereka merasa bahwa dulu hubungan yang dulu itu sebenarnya cuma kesalahan-kesalahan kecil dan sekarang saya bisa menjalani hubungan yang lebih baik gitu. Bahwa hubungan yang saya yang kali ini bakal berhasil nih gitu ya. Itu yang ketujuh ya. Dan satu kebohongan lagi yang kedelapan adalah mereka merasa ya bahwa diri mereka itu bertanggung jawab akan si narsistik. Ya, mereka mengatakan bahwa aku tuh pingin jagain dia, aku tuh pingin merubah dia, aku tuh ingin supaya dia tuh nggak hancur lagi, aku tuh bertanggung jawab akan dia, gitu ya. Padahal sebenarnya tanggung jawab itu kan nggak pernah ada sebenarnya ya. Cuma mereka merasa tanggung jawab itu harus ada di mereka supaya mereka berharap hubungan ini tuh nggak akan broke up seperti yang kemarin, nggak akan putus, nggak akan hancur seperti mereka. Seolah-olah mereka menaruh beban dan kewajiban itu kepada mereka. Sebenarnya itu adalah harapan mereka supaya hubungan yang ini akan berhasil, gitu ya. Supaya mereka punya alasan untuk mempertahankan hubungan ini, gitu. Padahal sebenarnya tanggung jawab itu nggak pernah ada kan sebenarnya. Ya kita nggak pernah bertanggung jawab sama orang lain. Nah itu adalah beberapa hal yang gue bisa bagikan. Ya, mudah-mudahan pesannya nyampe guys ya. Nanti di video selanjutnya kita akan bicara tentang trik-trik apa aja sih yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik untuk memerangkap kembali korbannya. Sampai jumpa di video berikutnya.